Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita hidayahnya, inayahnya dan taufiknya, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan tema kita, yaitu di dalam menelusuri ibadah dengan sunnah. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini pembahasan kita sampai kepada kaifiat atau tata cara kita mengusap imamah, khimar, dan khuf. Dimana kita ketahui bahwa yang namanya imamah itu adalah sorban yang biasa dipakai oleh orang Arab, sedangkan khimar itu adalah tudung atau juga kita bisa ibaratkan yaitu kerudung yang biasa dipakai oleh wanita. Dan khuf itu adalah sepatu yang terbuat dari kulit yang tingginya itu melebihi mata kaki, yang dahulu sering dipakai oleh orang Arab. Kalau sekarang bisa kita ibaratkan kaos kaki. Yang menjadikan pertanyaannya, bolehkah ketika kita itu berwudu dengan mengusap imamah, dengan mengusap khimar, dan mengusap khuf dengan tanpa membukanya? Inilah yang menjadikan pertanyaan kita. Dan menurut hikmat saya disandarkan kepada kitab Nailul Autor pada jilid 1 halaman 185 nomor hadis 199, di mana Imam Asy-Syaukani dia membuat judul bab dengan judul Babu Jawazil Mashi alal Imamati, yaitu bab bolehnya mengusap atas imamah. Dengan judul inilah mungkin kita akan menjadikan ada fikih bahwa dibolehkan memang mengusap imamah, khimar, dan khuf. Tentu ada syarat-syarat yang tertentu dan disandarkan kepada dalil-dalil yang tertentu, di mana dalil sandarannya yaitu Imam Asy-Syaukani mencantumkan yaitu hadis dari Amr bin Umayyah, di mana diterangkan ro'aitu Rasulullah SAW yang sahu ala imamati wa kufaihi, di mana Rasulullah SAW dia itu mengusap imamahnya, surbannya, dan kufaihi dan kufnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Al-Bukhari. Berarti hadis ini sahih. Kemudian disandarkan juga pada hadis dari Bilal, di mana Rasulullah SAW bersabda, masaha Rasulullah SAW alal khufaihi wal khimari, di mana kata Bilal Rasulullah SAW mengusap yaitu khufnya dan khimarnya. Kalau tadi imamah dan khufaihi, di sini khufaihi wal khimari, jadi sepatu dan kerudungnya. Kemudian juga hadis Al-Jamaah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, imsahu alal khufaihi wal khimari. Rasulullah SAW langsung bersabda, usaplah oleh kalian yaitu khuf atau kedua khuf kalian dan khimar. Ini perintah. Kemudian yang terusnya berdasarkan hadis dari Mughirah juga sama, di mana Rasulullah SAW bersabda, kuntu ma'an Nabi SAW fi safari faqadha hajatahu. Bagaimana ketika Mughirah dia itu bersama dengan Rasulullah ketika pada waktu itu tiba hajatnya. Tiba hajatnya ketika itu Rasulullah buang air kecil atau buang air besar. Summa tawaddu'a, kemudian Rasulullah SAW itu berwudu, famasaha ala kufaihi. Kemudian Rasulullah dia itu mengusap khufnya. Qultu, kemudian Mughirah di situ bertanya, ya Rasulullah, anasita, apakah engkau lupa hai Rasulullah? Qala bal anta nasita bihada amar ini Rabbi azza wa jalla.
Rasulullah menjawab, tidak, bahkan engkaulah yang lupa, hai Mughirah. Bihada, demikianlah amaroni, Allah memerintahkan pada aku azza wa jalla. Ini menjadikan jawaban bahwa mengusap khuf, mengusap imamah, dan mengusap khimar itu ada syariatnya. Sekalipun para ulama ada yang membantah, di antaranya bantahannya yang saya lihat dalam hadis, yaitu dalam kitab yaitu Syarah Ibnu Battal, menyatakan bahwa hadis ini hanya diriwayatkan oleh sebagian sahabat. Ternyata dibantah oleh seorang yang namanya Al Hasan Bisri. Di situ membantah bahwa hadis ini diriwayatkan oleh sab'una min ashabi Muhammadin, diriwayatkan oleh 70 orang sahabat, bahkan mengatakan hadis ini bisa dikatakan mutawatir. Ini alasan-alasan yang menjadikan bantahan. Ada juga orang yang menyatakan bahwa hadis itu adalah sudah dihapus dengan ayat surat Al-Maidah. Ternyata ini pun juga dibantah bahwa Mughirah melakukan dengan Rasulullah itu pada waktu perang Tabuk, dan perang Tabuk itu dikatakan pada tahun yaitu tis'ati min hijrati, pada tahun 9 Hijriah. Artinya apa? Surat Al-Maidah sudah terjadi. Adapun ada juga orang yang membantah bahwa itu adalah untuk safar, itu pun juga dibantah dengan hadis dari Jarir, bahwa di mana Jarir melakukannya yaitu pada waktu dia itu fi hadori, yaitu pada waktu dia di kampungnya atau di rumahnya. Dengan hadis ini maka bab mengusap imamah atau mengusap khimar dan khuf ternyata tidak ada aturan di safar ataupun aturan di rumah. Yang jelas dibolehkan selama kita itu nanti memenuhi syarat. Apa syarat yang harus dilakukan ketika kita itu nanti dibolehkan untuk mengusap khuf? Ini disandarkan kepada hadis, yaitu di mana ketika Rasulullah SAW itu mau mengusap khufnya bersama dengan Mughirah, ketika khufnya itu mau dibuka oleh Mughirah, ternyata di situ Rasulullah SAW bersabda, "Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima." Kata Rasulullah, dia melarang kepada Mughirah tadi, jangan kamu buka atau biarkan keduanya, tidak usah dibuka. Sesungguhnya aku memasukkan keduanya tadi dalam keadaan bersuci, maka cukuplah aku mengusap atas khuf tersebut. Ini dalam hadis Sahih Bukhari. Maka dalam kitab Nailul Autor, yaitu Abu Sauri berkata, la yumsahu ala imamati wal khimari ila man labisahuma ala toharotin. Tidak boleh dia itu mengusap khuf ataupun mengusap khimar tadi, kecuali kalau dia itu ketika memasukkannya dia itu tadi dalam keadaan sudah berwudu. Ini dikiaskan ala khufaihi pada khuf. Ini yang ada dalam kitab Nailul Autor. Artinya syaratnya ketika kita nanti boleh mengusap ketika kita mau berwudu, syaratnya tadi sebelum kita itu memakainya harus sudah kita dalam keadaan berwudu. Adapun kemudian aturan seterusnya, jarak berapa lamakah jarak orang itu boleh dia itu mengusap, ditentukan oleh Rasulullah SAW sendiri, lil musafiri salah satu ayyamin, bahwa kata Rasulullah bagi orang yang musafir itu boleh dia itu selama mengusap itu selama dia itu 3 hari 3 malam. Walil mukimi, dan bagi orang yang berada di rumah, zaumun walailatun, 1 hari 1 malam. Ini hadis riwayat Muslim. Adapun nanti batalnya itu diantaranya diterangkan dalam kitab Fiqh Sunnah. Artinya batalnya tidak sampai 3 hari atau sampai 1 hari tadi di rumah. Ada tiga pembatalan di dalam kitab Fiqh Sunnah, yaitu yang pertama inqidaul muddati, yaitu apa? Jaraknya habis. Kalau jaraknya tadi sudah habis lebih dari 3 hari ketika musafir, itu sudah harus tidak boleh diusap. Kalau di rumah lebih dari 1 hari, itu pun juga tidak boleh diusap. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang membatalkan al janabatu, ketika janabat. Orang yang mandi janabat itu sudah membatalkan semuanya.
Jadi sekalipun dia itu belum 3 hari, tapi kalau sudah mandi janabat, dia batal. Tidak boleh mengusap lagi. Sekalipun di rumah belum 1 hari, tapi dia mandi janabat, ini sudah batal. Ini pembatalan. Dan yang terakhir apa? Naz'ul khufi, ketika dia itu membuka. Jadi artinya apa? Baik kerudung, baik imamah, baik khuf ataupun kaos kaki, selama dia itu tidak dibuka sama sekali, setelah dia itu memakainya tadi, sebelum memakainya tadi berwudu, kemudian tidak dibuka sama sekali, maka dia boleh diusap sesuai dengan jarak waktunya tadi. Tapi kalau sudah sekali dia itu dibuka, maka ini artinya hukum mengusap tadi sudah gugur atau batal. Jadi sama sekali tidak boleh untuk dibuka. Inilah diantaranya aturan-aturan yang jelas bagaimana orang itu boleh ketika berwudu dia mengusap apa namanya khimar, apakah imamah, apakah khuf, tentu harus sesuai dengan prosedur yang sebagaimana ulama telah dia itu menetapkannya sesuai dengan hadis-hadis yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dari kami. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.